warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Indriani dengan NIM 0503232088 dari Prodi Perbankan Syariah. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi, Keuangan, dan Moneter Islam yang diampuh oleh Ibu Khaidarah Maini Jamila. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah judul yaitu tentang investasi, keuangan, dan moneter. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, investasi. Investasi itu secara sederhana adalah kegiatan menanamkan uang atau aset dengan harapan bisa dapat keuntungan di masa depan. Bisa lewat saham, reksadana, properti, atau bisnis langsung. Nah, tujuannya juga bermacam-macam. Bisa buat dana pensiun, persiapan beli rumah, pendidikan anak, atau bahkan sebagai sumber penghasilan tambahan. Adapun jenis investasinya ada banyak. Ada investasi langsung, kayak kita buka usaha sendiri, dan investasi tidak langsung, seperti beli saham atau obligasi lewat perantara. Kalau dari sisi waktu, ada juga investasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, contohnya jangka pendek itu deposito, saham, dan forex. Kemudian jangka panjang. Nah, jangka panjang yaitu properti, emas, dan reksadana. Di dalam Islam, investasi dibolehkan asal sesuai syariah, artinya tidak boleh mengandung riba, judi atau maisyir, penipuan atau gharar, dan tidak boleh dalam bidang usaha yang haram seperti alkohol atau pornografi. Ada juga investasi yang dilarang, misalnya kayak jual beli yang mengandung riba, menimbun barang pokok untuk cari untung besar, kemudian penipuan, manipulasi harga, atau maksud lainnya. Setelah kita bahas soal investasi, sekarang kita lanjut nih ke pembahasan keuangan. Keuangan itu intinya tentang gimana cara kita mengatur dan mengelola uang, baik itu secara pribadi, perusahaan, atau negara. Salah satu bagian penting dari keuangan adalah manajemen keuangan, yaitu proses merencanakan, mengelola, dan mengontrol aliran dana supaya bisa mencapai tujuan tertentu. Adapun fungsi dari manajemen keuangan ini ada banyak, di antaranya pertama, merencanakan keuangan, mengelola pengeluaran dan pemasukan, kemudian mencari dan menyimpan dana, mengontrol serta memeriksa keuangan supaya tidak bocor. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai dan efisiensi keuangan baik bagi individu, perusahaan, maupun lembaga. Manajer keuangan juga punya tugas penting seperti membuat perencanaan jangka panjang, mengambil keputusan investasi dan pembiayaan, menjalin hubungan dengan pasar uang dan pasar modal. Nah, setelah kita membahas tentang keuangan, sekarang kita masuk ke topik terakhir, yaitu moneter. Moneter itu kaitannya sama kebijakan sentral atau di Indonesia adalah Bank Indonesia untuk mengatur uang beredar dan menjaga kestabilan ekonomi. Tujuannya biar harga tetap stabil, nilai rupiah kuat, inflasi terjaga, dan ekonomi bisa tumbuh dengan baik. Ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu kebijakan ekspansif untuk menambah jumlah uang beredar saat ekonomi lesu. Yang kedua, kebijakan kontraktif
untuk mengurangi jumlah uang saat inflasi tinggi. Instrumen atau alat kebijakan moneter itu ada beberapa, yaitu operasi pasar terbuka atau OPT, jual beli surat berharga, kemudian fasilitas diskonto untuk mengatur bunga pinjaman dari bank sentral ke bank umum, kemudian cadangan wajib minimum atau RR, jumlah minimal yang wajib disimpan bank, kemudian himbauan moral, anjuran ke bank supaya menjalankan kebijakan yang mendukung stabilitas. Target dari kebijakan moneter itu biasanya mencakup yang pertama, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, stabilitas harga, keseimbangan neraca pembayaran. Yang paling utama adalah menjaga inflasi agar harga-harga tetap stabil. Terakhir, hubungan moneter dengan investasi sangat erat. Kalau suku bunga rendah dan inflasi terkendali, orang jadi semangat berinvestasi. Tapi kalau moneter kacau, investasi juga bisa menurun. Jadi kebijakan moneter yang baik bisa mendorong pertumbuhan investasi. Adapun kesimpulannya itu, investasi keuangan dan moneter itu ada 3 hal yang saling berhubungan dan sama-sama penting dalam ekonomi. Investasi membantu pertumbuhan ekonomi, sedang keuangan memastikan dana dikelola dengan baik. Moneter menjaga kestabilan sistem ekonomi secara keseluruhan. Tanpa kebijakan moneter yang stabil, keuangan dan investasi pun jadi sulit berkembang. Sebaliknya, tanpa sistem keuangan yang sehat dan strategi investasi yang tepat, kebijakan moneter juga akan efektif. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.